Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan contoh soal mengenai materi yang akan dipelajari minggu ini. Langsung saja, yang pertama itu mengenai kadar zat atau persen komposisi senyawa. Contoh soal 1, berapa massa aluminium dalam 34,2 gram aluminium sulfat? Massa molar aluminium sebesar 27 gram per mol, belerang 32 gram per mol, dan oksigen 16 gram per mol. Nah, kadar zat atau persen komposisi senyawa ini adalah aplikasi dari hukum perbandingan tetap. Baik, kita tulis dulu yang diketahui di soalnya apa. Diketahui. Nah, yang diketahuinya adalah massa aluminium sulfat. Massa aluminium sulfat sebesar 34,2 gram. Lalu yang ditanyakannya adalah massa aluminium. Massa aluminium sebesar berapa? Nah, rumusnya menggunakan rumus hukum perbandingan tetap, yaitu massa aluminium sama dengan banyaknya aluminium. Nah, banyaknya aluminium di sini adalah banyaknya aluminium dalam aluminium sulfat ya, dikali massa molar aluminium per massa molar aluminium sulfat dikali massa aluminium sulfat. Nah, karena jumlah aluminium dalam aluminium sulfat adalah 2, berarti kita tulis 2. 2 dikali massa molar aluminium, yaitu 27 gram per mol. Jangan lupa satuannya harus selalu disertakan. Dibagi massa molar dari aluminium sulfat itu setelah dijumlahkan adalah 342 gram per mol dikali massa aluminium sulfatnya 34,2 gram. Nah, gram per mol dibagi gram per mol habis. Nah, lalu ini 34,2 dibagi 342 sama dengan 1/10. 2 kali 27, 54, dibagi 10, hasilnya 5,4 gram. Jadi, massa aluminium dalam 34,2 gram aluminium sulfat adalah 5,4 gram. Lanjut contoh soal 2. Nikotin yang memiliki massa molar 160 gram per mol mengandung 17,5% nitrogen. Berapa banyaknya atom nitrogen yang terdapat dalam setiap molekul nikotin dengan massa molar N sebesar 14 gram per mol? Baik, dituliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui yang pertama adalah massa molar nikotin. Massa molar nikotin sebesar 160 gram per mol. Lalu kadar N atau persen N. Persen N sebesar 17,5%. Lalu yang ditanyakan adalah banyaknya atom N yang terdapat dalam setiap molekul nikotin, berarti jumlah N. Nah, pada soal ini menggunakan rumus persen komposisi senyawa. Langsung saja, persen N sama dengan banyaknya atom N dikali massa molar N dibagi massa molar dari nikotin dikali 100%. Langsung saja yang 17,5%-nya dimasukkan. 17,5%
sama dengan, jumlah N-nya kita notasikan dengan X dikali massa molar N sebesar 14 gram per mol dibagi massa molar nikotin 160 gram per mol dikali 100%. Nah, ini kan di kedua ruas ada satuan persen, berarti tinggal saling membagi ya, tinggal dicoret saja. Lalu yang kita cari adalah X. X sama dengan 17,5 dikali 160 gram per mol dibagi 14 gram per mol kali 100. Nah, satuan gram per molnya tinggal saling membagi, tinggal dicoret. Lalu hasilnya adalah 2. Jadi jumlah nitrogen di dalam setiap molekul nikotin adalah sebesar 2. Selanjutnya contoh soal mengenai rumus empiris. Langsung saja, suatu senyawa terdiri dari 27,3% karbon dan 72,7% oksigen. Tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut dengan massa molar karbon sebesar 12 gram per mol dan oksigen sebesar 16 gram per mol. Baik, seperti biasa ditulis dulu yang diketahuinya. Diketahui yang pertama adalah kadar C atau persen C sebesar 27,3%, lalu kadar O atau persen O sebesar 72,7%. Yang ditanyakannya jelas ya, rumus empiris atau biasa disingkat RE. Nah, untuk menjawab soal ini, jadi kalian cari dulu perbandingan mol terkecil dari atom C dan O. Lalu ibu lebih suka membuatnya di dalam tabel supaya lebih rapi. Nah, kita tuliskan kembali data-datanya. Yang pertama, persen berdasarkan massa. Nah, persen C sebesar 27,3%, lalu persen O sebesar 72,7%. Nah, ini adalah persen berdasarkan massa, yang berarti massanya akan sama dengan persennya. Kita tuliskan lagi, massa C berarti 27,3 gram dan massa O adalah 72,7 gram. Selanjutnya, cari masing-masing mol dari C dan O. Rumusnya adalah massa dibagi massa molar. Nah, massa C sebesar 27,3 gram dibagi massa molarnya adalah 12 gram per mol. Akan dihasilkan 2,275 mol. Lalu selanjutnya, mol O, massa dibagi massa molar. Massa O-nya 72,7 gram dibagi massa molar O 16 gram per mol. Didapatkan yaitu 4,5437 mol. Lalu selanjutnya, carilah perbandingan molnya. Untuk mencari perbandingan mol, jadi masing-masing mol dari C dan O itu dibagi mol yang paling kecil. Dan mol yang paling kecil adalah mol dari C. Jadi 2,275 dibagi 2,75 1, dan 4,5473 dibagi 2,275 adalah 1,99 atau mendekati 2. Jadi, rumus empirisnya adalah CO2. Nah, untuk menentukan indeksnya itu diambil dari perbandingan mol. C-nya 1, lalu O-nya 2. Jadi, rumus empirisnya adalah CO2. Lanjut ke contoh soal
mengenai rumus molekul. Sebanyak 18 gram senyawa karbon dengan massa molar 180 gram per mol terdiri atas 7,2 gram karbon, 1,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya dengan massa molar karbon 12 gram per mol, hidrogen 1 gram per mol, dan oksigen 16 gram per mol. Baik, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui massa senyawa karbon sebesar 18 gram, lalu massa molarnya sebesar 180 gram per mol. Lalu massa dari atom-atomnya yaitu massa karbon sebesar 7,2 gram, lalu massa hidrogen sebesar 1,2 gram. Yang ditanyakan adalah rumus empiris dan rumus molekul, atau bisa disingkat Re dan Rm. Nah, untuk mengerjakan soal ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu dicari dulu perbandingan mol terkecilnya. Lalu ibu sudah membuatkan tabel supaya lebih rapi. Nah, jadi data-datanya dimasukkan ke dalam tabel. Yang pertama adalah massa karbon, yaitu 7,2 gram, massa hidrogen 1,2 gram, lalu massa oksigen. Nah, coba lihat lagi soalnya. Massa total senyawa karbonnya adalah 18 gram dan sisanya oksigen. Berarti massa oksigen adalah 18 gram dikurangi 7,2 gram dikurangi 1,2 gram. Hasilnya 9,6 gram. Jadi massa oksigen adalah 9,6 gram. Lalu kita cari mol dari masing-masing atomnya. Yang pertama, mol dari karbon. Mol bisa dicari dengan rumus massa dibagi massa molar. Mol C yaitu 7,2 gram dibagi massa molarnya 12 gram per mol, dihasilkan 0,6 mol. Selanjutnya mol hidrogen 1,2 gram dibagi massa molarnya 1 gram per mol, dihasilkan 1,2 mol. Selanjutnya mol oksigen 9,6 gram dibagi massa molarnya 16 gram per mol, hasilnya 0,6 mol. Lalu perbandingan molnya, nah seperti yang sudah ibu jelaskan di soal sebelumnya, mencari perbandingan mol itu dibagi dengan mol terkecil. Jadi langsung saja perbandingan mol dari C1 karena dibagi 0,6. Yang H 1,2 dibagi 0,6 hasilnya 2, dan yang O 1. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Sekarang kita cari rumus molekulnya. Nah, seperti yang sudah ibu jelaskan di PowerPoint bahwa Rm sama dengan Re sebanyak N kali. Artinya, rumus molekul adalah bentuk kompleks dari rumus empiris. Lalu, rumus molekul akan sesuai dengan massa molarnya, dan rumus empiris pun akan sesuai dengan massa molarnya. Jadi, kita turunkan lagi rumusnya. Massa molar Rm sama dengan massa molar Re sebanyak N kali. Nah, kita masukkan massa molar dari rumus molekulnya atau senyawa karbonnya, yaitu 180 gram per mol. Nah, massa molar rumus empirisnya setelah dihitung adalah 30 gram per mol dikalikan N. Nah, yang kita cari adalah N. N sama dengan 180 gram per mol dibagi 30
gram per mol. Gram per molnya bisa dicoret. Lalu 180 dibagi 30 hasilnya 6. Jadi N-nya adalah 6. Kita masukkan ke rumus yang ini, rumus yang pertama. Rm sama dengan Re sebanyak N kali. Re-nya CH2O dikalikan N-nya 6. Nah, ini tinggal dikalikan saja dengan setiap atomnya. Jadi, hasilnya C6H12O6. Jadi, rumus molekul dari senyawa karbonnya adalah C6H12O6. Lanjut yang terakhir, yaitu contoh soal mengenai perhitungan kimia dalam suatu persamaan reaksi. Langsung saja, untuk membuat senyawa magnesium sulfat, padatan magnesium oksida direaksikan dengan asam sulfat dengan persamaan reaksi sebagai berikut. MgO ditambah H2SO4 menghasilkan MgSO4 ditambah H2O. Berapa gram magnesium oksida yang diperlukan untuk membuat 30 gram magnesium sulfat tersebut? Dengan massa molar belerang sebesar 32 gram per mol, magnesium 24 gram per mol, oksigen 16 gram per mol, dan hidrogen 1 gram per mol. Baik, nah untuk mengerjakan soal ini, yang pertama harus dilakukan adalah menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui ini ya, massa magnesium sulfat. Massa magnesium sulfat sebesar 30 gram. Lalu yang ditanyakannya adalah massa magnesium oksida. Massa magnesium oksida berapa? Nah, langkah yang pertama adalah menyetarakan persamaan reaksinya. Jadi kita tulis lagi persamaan reaksinya. MgO solid ditambah H2SO4 aquos menghasilkan MgSO4 aquos ditambah H2O liquid. Baik, kita setarakan satu persatu, dimulai dari atom magnesium. Nah, atom magnesium di ruas reaktan ada 1 dan di ruas produk ada 1, berarti atom magnesium sudah setara. Lanjut ke atom oksigen. Di ruas reaktan atom oksigen ada 5 karena 1 dari magnesium oksida dan 4 dari asam sulfat, berarti jumlah atom oksigen di ruas reaktan adalah 5. Lalu di ruas produk juga sama ya, ada 5. 4 dari magnesium sulfat dan 1 dari air. Selanjutnya jumlah atom sulfur atau belerang. Di ruas reaktan ada 1 atom sulfur dan di ruas produk pun ada 1 atom sulfur, berarti sudah setara. Ya. Lalu yang terakhir adalah atom hidrogen. Di ruas reaktan ada 2 dan di ruas produk pun ada 2, berarti sudah setara. Jadi tidak perlu disetarakan lagi. Jadi perbandingan koefisien dari persamaan reaksi ini adalah 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Nah, dalam perhitungan kimia, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan molnya. Nah, baik. Selanjutnya, cari mol yang diketahui. Nah, di sini kan yang diketahuinya adalah massa magnesium sulfat. Berarti kita cari mol dari magnesium sulfat. Mol magnesium sulfat sama dengan massa magnesium sulfat dibagi massa molar magnesium sulfat.
massa magnesium sulfatnya 30 gram. Lalu massa molar magnesium sulfatnya setelah dihitung adalah 120 gram per mol. Ini gramnya bisa dicoret. Yang bersisa adalah satuan mol. Jadi 30 dibagi 120 adalah 0,25 mol. Jadi mol dari magnesium sulfat adalah 0,25 mol. Langkah selanjutnya, cari mol yang ditanyakan. Nah, di sini kan yang ditanyakannya adalah massa dari magnesium oksida. Jadi sebelum mencari massa, kita harus mencari dulu molnya melalui perbandingan koefisien. Nah, kita lihat dulu persamaan reaksinya di perbandingannya. MgO 1, MgSO4 1. Berarti koefisiennya adalah 1 berbanding 1. Mol magnesium oksida sama dengan koefisien magnesium oksida. Nah, harap diingat kembali, jadi yang ditanyakan itu koefisiennya harus di atas, jangan di bawah ya. Dibagi koefisien magnesium sulfat dikali mol dari magnesium sulfat. Koefisien magnesium oksidanya 1, koefisien magnesium sulfat 1 dikali mol MgSO4 atau magnesium sulfat 0,25 mol. Jadi, mol dari magnesium oksida adalah 0,25 mol. Sekarang baru kita cari massa dari magnesium oksida. Nah, massa dari magnesium oksida bisa dicari dengan mengalihkan mol dengan massa molarnya. Jadi, massa magnesium oksida sama dengan mol magnesium oksida dikali massa molar dari magnesium oksida, sama dengan mol magnesium oksidanya 0,25 mol. Massa molarnya adalah setelah dihitung yaitu 40 gram per mol. Nah, ini molnya tinggal saling mencoret. Lalu hasilnya adalah 10 gram. Jadi, massa magnesium oksida yang diperlukan untuk membuat 30 gram magnesium sulfat adalah 10 gram. Sekian yang dapat Ibu jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.